Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada orang yang bisa terus-terusan jadi jawara di bidangnya, sementara yang lain kayaknya cepet banget redup? Nah, dalam beberapa menit ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik performa puncak yang awet, yang terinspirasi dari karya Alan Stein Jr. Kita bakal cari tahu apa sih yang dibutuhin buat nggak cuma sampai di puncak, tapi juga bertahan di sana. Oke, kita mulai dari sebuah ide yang sederhana banget, tapi dalam dari Wayne Dyer. Katanya begini, kalau Anda peras jeruk, yang keluar apa? Ya jus jeruk, tentu aja kan? Kenapa? Ya karena emang itu isinya. Analogi simpel ini sebenarnya megang kunci dari semua yang akan kita bahas. Apapun yang keluar dari diri kita pas lagi di bawah tekanan, itu cerminan sejati dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, sekarang coba kita arahin pertanyaan ini ke diri kita sendiri. Pas tekanan hidup, entah itu deadline kerjaan, masalah sama orang deket, atau mungkin kegagalan yang nggak kita duga lagi memeras Anda, apa yang keluar? Apakah ketenangan dan solusi, atau malah panik dan keluhan? Jawaban jujur buat pertanyaan ini adalah titik awal dari semua perubahan. Oke, kita masuk bagian pertama, beraksi. Di sini, kita bakal fokus sama cara menjinakkan stres sehari-hari. Tekanan-tekanan jangka pendek yang kalau dibiarin, bisa banget ngerusak performa terbaik kita. Ada kerangka berpikir keren banget dari Dr. Brian King, namanya beruang lawan macet. Gini, beruang itu ancaman beneran yang butuh respons serius. Sebaliknya, macet itu cuma gangguan kecil yang ada di luar kendali kita. Masalah terbesarnya adalah kita sering banget ngasih reaksi ke macet seolah-olah kita lagi dikejar beruang. Nah, disitulah sumber dari sebagian besar stres yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Terus gimana dong cara ngadapin beruang yang beneran? Jawabannya, seperti yang bisa Anda lihat, simple banget sebenarnya. Persiapan. Para jagoan itu tahu betul, pertarungan itu dimenangkan jauh sebelum mereka naik panggung. Kerja keras yang mereka lakuin di belakang layar, itulah penawar terbaik buat tekanan di momen-momen puncak. Prinsip ini diterapin secara jenius sama pelatih Stu Vetter. Coba deh lihat langkah-langkah ini. Dia tuh nggak nunggu momen genting baru pikir. Jauh sebelum pertandingan, dia udah siapin puluhan skenario di kartu-kartu kecil. Jadi, pas timnya ketinggalan 4 poin, sisa 15 detik, dia nggak panik. Dia tinggal keluarin kartu yang pas dan jalanin rencananya. Stres nggak ada. Yang ada cuma eksekusi rutin. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, berporos. Kalau tadi kita ngomongin cara bertahan dari tekanan sesaat, sekarang kita ngomongin gimana caranya biar nggak stuck atau mandek dalam jangka menengah. Gimana caranya kita mastiin kita nggak cuma bertahan tapi juga terus maju. Coba deh renungin pertanyaan dari Jerry Colonna ini, dalam banget. Gimana caranya Anda ikut andil dalam menciptakan kondisi hidup yang katanya nggak Anda inginkan? Ini pertanyaan yang nonjok ya. Pertanyaan ini maksa kita buat berhenti nyalahin orang lain dan mulai lihat ke dalam diri sendiri. Mengakui peran kita itu langkah pertama buat ngambil alih kendali. Kita semua pasti sering dengar pepatah ini kan, pemenang nggak pernah menyerah. Tapi, gimana kalau saya bilang, klise ini bukan cuma salah, tapi bisa jadi berbahaya. Faktanya, menurut Seth Godin, orang-orang paling sukses itu justru jago banget menyerah. Tapi tunggu dulu, mereka nyerahnya cepat sama taktik yang nggak jalan, bukan sama visi besarnya. Mereka ngerti banget, kadang buat maju, kita justru harus ninggalin sesuatu. Ini bukan soal gagal, ini soal strategi. Contoh paling pas dari pergeseran ini ada di dunia NBA. Coba lihat, dulu tahun 80-an, nasib pemain itu ya di tangan tim. Tapi, momen the decision-nya LeBron James tahun 2010 itu mubah segalanya. Sekarang pemain punya otonomi penuh. Dan ini bukan cuma soal olahraga loh. Ini cerminan zaman kita sekarang di mana kita semua ini diharapkan jadi arsitek buat hidup dan karir kita sendiri. Dan akhirnya, kita sampai di bagian ketiga menang. Ini semua tentang gimana caranya membangun dampak yang awet. Gimana caranya kita bisa terus main di level tertinggi tanpa kebakaran jenggot. Dan benar-benar bikin kesuksesan yang tahan lama. Budaya kita kan sekarang lagi tergila-gila sama yang namanya hustle atau kerja keras non-stop. Tapi ada satu cacat fatal di balik ide ini. Ide ini sering banget ngelupain aset kita yang paling strategis. Aset apa tuh kira-kira? Lihat angka ini, $1,5 juta. Aset apa yang harganya segini per tahun? Pelatih terbaik? Teknologi paling canggih? Jawabannya jauh lebih simpel dan mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan inilah jawabannya. Itu adalah jumlah uang yang dihabiskan LeBron James setiap tahun buat istirahat dan pemulihan. Bukan buat latihan loh, tapi buat istirahat. Dia tahu banget kunci karirnya bisa awet itu bukan kerja lebih keras, tapi istirahat lebih cerdas. Istirahat itu bukan tanda lemah, itu strategi performa puncak. Ini ngebawa kita ke inti dari keberlanjutan.
Bedanya antara kesenangan sesaat sama pemenuhan jangka panjang. Kesenangan itu kayak makan permen, manis, tapi cepat banget hilangnya. Pujian, bonus, likes di medsos. Nah, sebaliknya, pemenuhan itu bahan bakar jangka panjang. Datangnya dari kontribusi, dari tujuan hidup, dari perasaan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Terus gimana kita tahu kita lagi ngejar pemenuhan? Ujian yang sesungguhnya itu terjadi pas nggak ada satu orang pun yang lihat. Di momen-momen kecil yang nggak akan pernah kita tulis di CV. Ini dikenal sebagai teori keranjang belanja. Coba bayangin, Anda habis belanja. Balikin keranjang belanja ke tempatnya itu kan hal sepele ya. Nggak ada yang maksa, nggak ada hadiahnya juga. Tapi pilihan kecil ini, ngorbanin sedikit kenyamanan buat kepentingan bersama, itu nunjukin pertanyaan mendasar tentang karakter asli kita. Jadi pertanyaan terakhir buat kita semua adalah ini. Pas pilihan ada di tangan Anda, dan gak ada yang bakal tahu Anda milih buat melayani dunia, atau Anda berharap dunia yang melayani Anda. Karena di momen-momen kecil tanpa penonton itulah karakter kita dibentuk. Dan warisan kita, apa yang benar-benar ada di dalam jeruk kita, ditentukan.